Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas mengandung butir-butir kesepakatan yang di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama supaya bisa kita jalankan di kelas kita. Oke? Bisa kita mulai? Intinya, butir-butir keyakinan kelas adalah apa yang kita inginkan supaya membuat kelas kita menjadi nyaman dalam belajar. Sudah paham kan? Sekarang silakan kalian ambil kertas ini, satu orang satu. Kalian tulis masing-masing, ambil baju, bagi sama kawannya. Nah, bagi sama kawannya. Suasana yang bagaimana yang kalian undangkan, yang kita kalian undang di dalam kelas ini. Coba ketua kelasnya maju. Tadi kan yang dikuatkan. Keyakinan kelas ini adalah kita rumuskan bersama, ditulis oleh ketua kelas. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Oke, kelas menjadi bersih, belajar menjadi nyaman. Berarti kita harus menjaga kebersihan dan ketertiban, ya kan? Ini yang menjadi keyakinan kelas kita bersama-sama. Ini kita rumuskan bersama-sama dan mari kita kerjakan bersama-sama. Setuju? Oke, sekarang kita kerjakan supaya lebih mudah kita buat dalam bentuk poster. Kita tempelkan di kelas. Itu tuh dia. Pegang baru ambil foto.
pelajari selama ini yaitu masih dalam modul 1. Adapun dalam modul 1 ini yang kami pelajari yaitu yang pertama mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan budaya positif yang di dalamnya ada paradigma inquiry apresiatif. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang kami pelajari yang pertama sekali yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau dalam modul 1.1. Barangkali tidak asing lagi dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan kita. Adapun Ki Hajar Dewantara ini sering kita kenal dengan berbagai semboyan-semboyannya. Di antara semboyan yang paling kita kenal yaitu Ingaso Sungkorodo, Inmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita bisa memberikan contoh, di tengah bisa memberikan semangat, dan di belakang kita bisa memberikan dorongan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita dituntut sebagai guru, sebagai pendidik. Kita harus bisa memberikan contoh kepada siswa kita harus bisa memberikan teladan kepada siswa kita. Karena apalagi sekarang kita dituntut anak-anak itu mereka hanya melihat contoh teladan dari kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan kepada mereka. Kemudian kita juga harus bisa membangun semangat supaya mereka aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya kita juga harus bisa memberikan dorongan kepada mereka untuk terus berpacu dalam mereka meraih cita-citanya. Selanjutnya, intisari dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah kemerdekaan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pendidikan berpusat pada siswa. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah memahami juga bahwa profil pelajar Pancasila juga terdapat ada 6 unsur. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan bineka tunggal ika. Nah, hal ini kaitannya antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif, sistem positif, yaitu kita sebagai guru bisa kita ambil contoh kita sebagai petani. Nah, menanam padi dia tidak mungkin mengharapkan tumbuhnya jagung. Petani menanam padi yang diharapkan yang tumbuh adalah padi. Demikian juga kita sebagai guru. Tidak bisa kita memaksa siswa kita untuk mereka tumbuh seperti kehendak kita, keinginan kita. Mereka akan tumbuh sebagaimana minat dan bakat mereka sendiri. Di sini kita ambil contoh pertandingannya dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan seorang petani yang hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik menanam padi misalnya. Yang bisa dilakukan oleh petani supaya padinya tumbuh dengan subur, yaitu merawatnya, memberikan pupuk dan menyiraminya, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tumbuhan tanaman padi, yang akhirnya padinya tumbuh sesuai dengan harapan. Demikian juga kita sebagai guru, tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita supaya dia hidup besar dan mengikuti seperti kemauan kita. Mereka akan hidup dengan bakat dan minatnya sendiri. Kemudian pertanyaannya, sekarang bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita menuntun siswa kita menjadi seperti yang mereka inginkan, sesuai dengan bakat dan minatnya? Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah seorang guru bisa mengontrol peserta didiknya dengan banyak aturan-aturannya? Menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa mengontrol siswa-siswa kita, Bu? Bisa? Seringkali kita di sini kesandung dengan miskonsep tentang kontrol. Seringkali kita tanpa kita sadari kita sering berilusi karena sebenarnya aturan itu adalah maya. Ilusi kontrol kita seakan-akan kita sebagai guru kita bisa mengontrol siswa sebagaimana yang kita inginkan. Padahal sebagai guru kita hanya bisa memberikan contoh teladan kepada mereka. Kemudian ilusi bahwa yang kedua, bahwa kritik dan membuat
sini kita ulang kembali. Bisakah kita mengontrol seseorang? Yang di sini dengan stimulus responnya dan lawan dengan teori kontrolnya. Pada stimulus kontrol, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Selama ini kita sering melihat anak-anak didik kita, apabila mereka melakukan perilaku buruk yang kita anggap itu mereka sudah melakukan kesalahan. Padahal setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa kita, oleh seseorang, tentu itu memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Seringkali kita melihat anak kita misalnya dia malas belajar, yang kita tahu dia malas belajar, nggak mau belajar, bandel dan sebagainya. Kita tidak pernah mengetahui kenapa dia malas belajar, kenapa dia nggak mau belajar, kenapa dia nggak mau menulis. Kita tidak pernah mencari tahu selama ini akan hal itu yang kita doktrin kepada mereka bahwa dia tidak mau belajar. Padahal di sebaliknya kalau kita buka, kalau kita simak bahwa mereka memiliki sesuatu hal sehingga mereka mengakibatkan mereka cenderung tidak mau belajar. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, di sini kalaupun kita misalnya akan sekuat apapun dorongan kepada siswa kita, kalau memang dia tidak mau belajar, tidak ada kesadaran pada dirinya sendiri untuk belajar, tentu dia tak akan bisa belajar. Walaupun dimotivasi oleh gurunya, dimotivasi oleh orang tuanya, dia tak akan bisa menuju pada bisa mengontrol dirinya sendiri. Sehingga kita di sini dituntut supaya memberikan contoh kepada siswa kita supaya mereka terbuka hatinya untuk benar-benar belajar. Jadi sehingga mereka tidak melakukan sesuatu dengan karena paksaan, terpaksa untuk belajar. Jangan karena paksaan. Kita sering bisa melihat memberikan contoh misalnya dalam pelaksanaan upacara misalnya. Kadang-kadang anak kita kalau kita paksakan mereka pada satu tugas tertentu, dia akan melakukan terpaksa. Kalaupun dia lakukan akan dengan terpaksa, tapi kalau dia melakukan dengan sukarela, tentu hasilnya akan berbeda. Jadi di sini kita jangan memaksakan keinginan kita, tapi kita mengajak mereka, merangkul mereka supaya melakukan seperti yang kita inginkan. Sehingga hasilnya akan tentu saja sangat berbeda dengan hasil yang dilakukan dengan hasil paksaan, dengan hasil yang dilakukan karena sukarela. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara kita tahu dalam teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang tersebut adalah diri mereka sendiri. Anak kita sendiri pun kadang-kadang tidak bisa kita kontrol dengan serta-merta seperti yang kita inginkan. Tapi mereka akan bisa kita terkontrol oleh kita apabila kita memberikan masukan-masukan, ya, nasihat-nasihat dan juga arahan kepada. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seringkali kalau kita bisa kita membujuk siswa kita, mereka tidak mau melakukan seperti yang kita inginkan, seringkali kita memaksa. Padahal yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Sementara dalam teori kontrol, model berpikir menang terus sama dengan kalah. Menurut Dewan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita ingin merdeka dari sesuatu hal, dalam hal belajar, dalam hal menjadi diri sendiri misalnya, kita harus memiliki disiplin. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini misalnya kan kalau kita sebagai guru ditugaskan oleh kurikulum membuat perangkat pembelajaran. Nah, kalau kita masih, mohon maaf, masih mengopi paste punya orang, berarti kita belum merdeka karena kita belum cakap, belum bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau kita ditugaskan oleh sekolah misalnya, dalam hal ini oleh
bisa mengerjakan kewajiban kita hasil karya kita sendiri. Jenuh kadang-kala kita mengerjakan kewajiban kita, mengambil punya orang, itu menjadi milik kita, kemudian kita lampirkan sebagai tugas kita. Selanjutnya kita bisa bertanya, apakah saya sudah merdeka? Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati sendiri, apakah saya sudah merdeka? Apakah Bapak Ibu sudah merdeka? Belum. Belum. Ada syaratnya untuk merdeka itu. Yang pertama, lahir dan batinnya tiada terperintah. Artinya, misalnya kita sebagai guru di sini di sekolah kita wajib hadir datang ke sekolah jam 7.30. Jam 7.30 kita sudah di sekolah. Kalau kita jam 7.30 sudah di sekolah, berarti kita sudah merdeka. Tetapi kalau kita datang jam 7.30 itu karena kepala sekolah, karena nggak enak dengan piket, karena nggak enak dengan kurikulum dan sebagainya, itu kita belum merdeka. Tetapi kita menjalankan kewajiban kita sebagaimana aturan yang kita ketahui, itu baru dinamakan kita sudah merdeka. Tidak terperintah, bukan karena kita datang ke sekolah jam 7.30 bukan karena kepala sekolah, tetapi karena kita ketahui itu kewajiban kita sebagai guru, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Jadi kalau kita masih melakukan, dikatakan kita sudah merdeka apabila kita sudah bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kita bisa melaksanakan tugas kita dengan hasil karya kita sendiri. Tapi jika kita masih melaksanakan tugas kita dengan
siswa kita tidak mau dia memakai sepatu hitam, dia suka memakai sepatu yang lain. Apabila dia melakukan tidak sesuai dengan aturan, berarti mereka melanggar aturan. Namun kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti kesepakatan antara kita dengan siswa menjalankan aturan tersebut. Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa dan melibatkan siswa dengan kesepakatan bersama dengan siswa. Nah, dalam hal ini apabila kita mengajak siswa, mengajak mereka untuk berkecimpung dalam membuat sepakatan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan di kelas mereka, kita akan mengajak mereka sehingga kita akan terbentuklah budaya positif dengan siswa. Tidak ada keterpaksaan dengan siswa. Nah, kalau kita melakukan membuat keyakinan kelas, tentu kita melibatkan siswa dengan kesepakatan bersama siswa, dengan kesadaran siswa sendiri mau mereka bersedia melakukan merumuskan butir-butir kesepakatan yang nantinya akan menjadi keyakinan yang akan dijalani bersama-sama di dalam kelas, sehingga akan tercipta budaya positif antara kita sebagai guru dengan siswa. Jadi tidak ada lagi istilahnya dengan melanggar aturan. Jadi anak-anak tidak bisa kita paksakan dengan aturan-aturan kita, karena mereka belum tentu nyaman dengan aturan yang kita buat. Demikian. Sini ada dua rumusan. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas A, ada kesepakatan kelas B. Bapak Ibu, menurut Ibu, yang mana di sini yang merupakan keyakinan kelas? Apakah kesepakatan kelas A atau kesepakatan kelas B? Kelas B. Bolehkah saya tahu kenapa alasannya? Kenapa kelas B? Kalau sebelah sana itu termasuk apa tadi? Peraturan ya, kalau kelas A. Ya. Kalau ini keyakinan kelas. Bagus sekali. Barangkali Ibu bisa menjelaskan lagi kenapa yang dipilih adalah kesepakatan kelas B. Ya, oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa ini dikatakan benar yang Ibu disampaikan bahwa ini adalah merupakan keyakinan kelas, ini adalah kesepakatan atau sering kita kenal dengan aturan. Kita bisa melihat perbandingannya ya Ibu-Ibu. Kalau di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau yang namanya peraturan kelas, peraturan itu dibuat oleh sekolah. Seperti saya katakan di awal, misalnya peraturan di sekolah kita anak-anak wajib memakai sepatu seragam hitam. Itu peraturan itu dibuat tanpa melibatkan siswa. Itu adalah keinginan dari pihak sekolah. Sementara dalam budaya positif kita tidak bisa memaksa suatu peraturan kepada anak kita. Segala sesuatu harus melakukan yang berpihak kepada anak untuk memerdekakan mereka dalam belajar. Sehingga setiap peraturan yang kita buat kita harus melibatkan siswa. Jadi di sini kita kenal dengan keyakinan kelas. Jadi yang dirumuskan oleh siswa dan guru, sehingga kita rumuskan bersama. Jadilah dia kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami artinya terjalin komunikasi yang positif antara kita dengan siswa. Ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kita membuat aturan di sekolah ataupun di kelas kita, harus kita libatkan anak kita supaya terciptanya budaya positif di sekolah tanpa kita melakukan pemaksaan kepada anak. Nah, jadi mari sekarang kita ubah mindset kita yang selama ini kita mendikte kepada siswa kita, harus mereka melakukan. Misalnya di dalam kelas tak boleh keluar, harus belajar, jangan ada yang keluar masuk. Kalau itu kita buat sebagai aturan, mereka pasti akan melanggar karena belum tentu mereka akan siap sedia seperti yang kita inginkan. Tetapi mari kita melibatkan mereka dalam membuat aturan itu, dan kemudian aturan itu disepakati bersama dan menjadi keyakinan yang akan mereka jalankan bersama-sama, tentu saja dengan senang hati, sehingga terciptalah budaya positif sebagaimana yang diharapkan. Pada kelas itu peraturan dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan siswa, sedangkan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak dan daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum ya, pernyataan keyakinan
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sebaiknya kita keyakinan kelas ini kita terapkan di setiap kelas-kelas kita dalam hal pembelajaran sehingga terjadi komunikasi yang baik, yang positif antara kita dengan siswa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang dasar manusia yang pertama cinta, kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Seringkali kita melihat anak-anak kita pada saat kita mengajar, mereka tidak mau belajar. Kita hanya mengetahui bahwa mereka tidak mau belajar. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang membuat mereka, kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan, mereka capai. Misalnya, kadang-kala mereka kesenangannya dalam belajar, dia tidak suka belajar pelajaran IPS katakanlah. Dia lebih hobi dalam mengajar seni budaya. Berarti dia punya kesenangan yang berbeda dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka kadang-kala mereka butuh diperhatikan ya, sehingga mereka kadang-kala sering kita dengar mereka terkesan memberontak ataupun bandel dalam ataupun tidak patuh dalam peraturan dalam belajar. Selanjutnya, nah kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa, ada 4 di sini. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita kan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan hidup dan kasih sayang, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Next. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Di sini sebagai guru kita sering melakukan beberapa posisi kontrol. Yang pertama sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Bapak Ibu, dalam kelima posisi kontrol ini, yang mana yang sering Ibu Bapak pakai? Apakah sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai pembuku? Oke, dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya sebagai guru kita harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, tentu saja kaitan-kaitannya akan berbeda dengan posisi kontrol yang lain. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dasar 2004. Nah, restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murniati SPG. Saya adalah teman sejawat dari Bu Marliza CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Setelah mengikuti seminar budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Marliza kemarin, menurut saya budaya positif itu sangatlah penting diterapkan di sekolah, baik untuk guru ataupun untuk peserta didik, karena dengan adanya budaya positif akan membawa dampak baik bagi guru dan peserta didik dan juga lingkungan sekolah. Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.